Pada awal abad ke-9, di tengah kota Kairouan yang dikenal sebagai pusat ilmu dan agama, lahirlah seorang anak perempuan bernama Fatimah Al-Fihri. Ia dibesarkan dalam keluarga pedagang yang saleh. Ayahnya, Muhammad Al-Fihri, bukan hanya kaya secara harta, tapi juga kaya dalam keimanan. Ia membesarkan anak-anaknya dengan penuh cinta pada ilmu, terutama ilmu agama. Dari kecil, Fatimah sudah terbiasa mendengar lantunan Al-Quran, berdiskusi dengan para ulama, dan diajarkan nilai-nilai Islam yang mendalam. Saat keluarganya hijrah ke Fes, Maroko, kota itu sedang tumbuh menjadi pusat peradaban. Fatimah dan adiknya, Maryam, hidup dalam lingkungan yang membuka jalan bagi perempuan untuk belajar dan berkembang. Di saat banyak perempuan dipinggirkan dari dunia ilmu, Fatimah justru tumbuh sebagai gadis cerdas, tenang, dan penuh semangat mencari ilmu. Dalam dirinya tertanam keyakinan bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu bukan milik satu golongan, tapi untuk seluruh umat manusia. Mimpi itu mulai tumbuh dalam diam, mimpi besar yang akan mengubah sejarah. Dalam sunyi dan cahaya pagi, Fatimah kecil menatap halaman kitab yang terbuka di hadapannya. Ia belum memahami semuanya, tapi hatinya sudah tahu satu hal, bahwa ilmu bukan sekadar alat, tapi jalan menuju Allah. Di dalam dirinya bergetar makna sebuah ayat. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui? Tidak. Bagi Fatimah, yang mengetahui akan selalu membawa cahaya, dan dia ingin menjadi cahaya itu bagi dunia. Waktu berjalan, Fatimah beranjak dewasa. Di kota Fes yang kian ramai oleh pedagang, pelajar, dan penjelajah, hidup keluarga Al-Fihri mengalir tenang. Namun, seperti air yang tampak jernih tapi menyimpan arus di bawahnya, takdir Allah pun perlahan menguji Fatimah. Ayahnya, orang yang ia cintai, dipanggil kembali oleh Sang Pencipta, sosok yang selama ini menjadi cahaya di langkah-langkah pertamanya. Ayah yang mengenalkan Al-Quran sebelum ia bisa membaca, yang mengajaknya berdiskusi saat yang lain menganggapnya hanya gadis kecil. Kini, tangan yang dulu membimbingnya telah kembali ke Sang Pencipta. Tangis itu tak lantang, tapi di dalam hati Fatimah ada badai yang sunyi, duka, dan di baliknya sebuah kesadaran bahwa warisan sang ayah bukan sekedar harta, tapi tanggung jawab. Ia bukan lagi anak kecil. Hari itu, Fatimah berdiri sebagai seorang perempuan dewasa, dengan iman yang diwarisi dan mimpi yang kini harus ia wujudkan sendiri. Adiknya Maryam memutuskan untuk membangun masjid. Fatimah lebih dari itu. Ia bermimpi membangun sebuah tempat yang menyatukan ibadah dan ilmu, sebuah rumah Allah yang menjadi pusat cahaya peradaban. Bukan hanya untuk laki-laki, bukan hanya untuk bangsawan, tapi untuk siapa saja yang haus akan ilmu. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada tiap tangkai ada 100 biji. Pagi itu, mentari bersinar lembut di langit Fes. Fatimah berdiri di tengah-tengah tanah kosong bersama para tukang dan arsitek. Tapi sebelum batu pertama diletakkan, ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Allah, terimalah ini sebagai amal jariyah. Jadikanlah tempat ini rumah cahaya, tempat ilmu, tempat sujud. Lalu, batu pertama diletakkan. Disusul batu kedua. Hari demi hari, dinding pun mulai berdiri. Fatimah berpuasa setiap hari selama pembangunan berlangsung. Setiap langkah, setiap paku, setiap gerakan, ia iringi dengan doa dan kesabaran. Orang-orang mulai datang melihat. Sebagian terkejut, seorang perempuan membangun masjid dan sekolah. Tapi Fatimah tak goyah. Ia tersenyum, diam-diam, dan terus melangkah. Anak-anak datang, duduk di samping tembok yang belum selesai. Mereka mendengarkan pelajaran. Disinilah harapan tumbuh bersama bangunan. Batu demi batu, doa demi doa. Fatimah sedang membangun bukan hanya masjid, tapi masa depan. Dan di langit, seolah cahaya turun perlahan, menyinari langkah perempuan yang sedang menulis sejarah. Hari itu akhirnya tiba.
Setelah bertahun-tahun penuh kerja keras, puasa, dan doa, bangunan itu berdiri megah. Sebuah masjid, sebuah madrasah, sebuah impian yang menjadi nyata. Orang-orang dari seluruh penjuru Fes datang menyaksikan. Mereka berdiri terpukau di depan gerbangnya yang tinggi. Jendela-jendela melengkung, tiang-tiang kokoh, dan langit-langit yang sejuk. Semuanya dibangun bukan hanya dengan batu, tapi dengan niat yang suci. Fatimah berdiri di kejauhan menyaksikan. Ia tidak berdiri di tengah keramaian, tidak mencari sorotan, tapi hatinya bergetar haru. Ya Allah, aku titipkan tempat ini padamu. Jadikan ia sumber kebaikan sepanjang masa. Masjid Akarawin pun dibuka, tapi bukan hanya tempat sholat. Tempat ini juga menjadi rumah bagi ilmu. Para ulama datang, para pelajar duduk bersila. Diskusi, hafalan, pertanyaan, semuanya tumbuh di bawah atap yang sama. Fatimah tidak memberi ceramah. Ia tidak menulis buku, tapi ia membangun panggung bagi ribuan ilmu dan cahaya untuk bersinar. Dari tangan seorang perempuan, lahirlah universitas pertama di dunia. Dan sejak hari itu, setiap langkah kaki menuju ilmu adalah bagian dari doanya yang tak pernah berhenti.